warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Elia Mufrihah dengan NIM 231340 BKI 6E. Pada video kali ini, saya akan membawakan pembahasan terkait pertemuan ketiga secara offline mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma. Tepatnya pada hari Senin kemarin, tanggal 2 Maret 2026, pukul 14.40 sampai dengan selesai, BKI kelas 6E melakukan pertemuan ketiga mata kuliah Public Speaking. Pada pertemuan kali ini, seperti biasa, kami melakukan doa terlebih dahulu secara bersama dan absensi mahasiswa BKI kelas 6E. Pada pertemuan kali ini sedikit berbeda karena mahasiswa ditunjuk secara langsung untuk mempraktekkan public speaking di depan kelas. Pempraktek pertama ini adalah rekan saya bernama Ernike Fatih Ataitani. Ia membawakan materi terkait kesehatan mental, yang mana kesehatan mental ini pastinya tidak asing di telinga para mahasiswa jurusan bimbingan konseling. Dan pemateri kedua adalah Ita Anita. Ia membawakan berita terkait bencana yang ditimpa oleh masyarakat sekitar PIK atau Pantai Indah Kapuk 2. Dan pemateri ketiga yaitu Dewi Sri Wahyuningsih. Ia membahas tentang pentingnya puasa dan hal-hal apa saja yang harus dihindari pada saat kita berpuasa. Nah, setelah itu kita langsung ke tahap mendengarkan presentator atau kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1 membawakan materi terkait dasar-dasar public speaking, teknik public speaking, dan yang lainnya. Public speaking adalah suatu proses berbicara di depan banyak orang untuk menyampaikan informasi, ide, dan atau menghibur audiens. Untuk melakukan public speaking yang baik dan benar, pastinya harus diterapkannya teknik-tekniknya juga. Nah, public speaking ini dirasa mungkin sangat mudah, tetapi apabila kita mempraktekannya secara langsung, itu sangat sulit. Karena kita harus mampu menahan rasa gugup di dalam diri kita dan rasa grogi lainnya yang akan muncul di luar kendali diri kita sendiri. Nah, tujuan dari public speaking ini yaitu untuk menyampaikan suatu informasi kepada para audiens yang mendengarkannya. Dan yang kedua adalah untuk mempengaruhi atau persuasif, yang mana public speaking ini dapat mempengaruhi para audiensnya untuk melakukan hal yang positif. Dan yang ketiga adalah motivasi. Public speaking ini bisa menjadi ajang motivator atau memotivasi para audiens menghibur. Dan yang terakhir adalah menghibur. Public speaking ini tidak hanya membahas hal-hal yang formal, tetapi bisa juga menghibur para audiens. Dasar-dasar untuk melakukan public speaking pastinya ada menguasai materi, yang mana pembicara pastinya sebelum melakukan public speaking ke depan banyak audiens, seharusnya ia terlebih dahulu dapat menguasai materi yang akan ia sampaikan kepada para audiens. Dan yang kedua adalah percaya diri. Pembicara harus dapat percaya diri untuk menyampaikan sesuatu kepada para audiensnya. Dengan ia percaya diri, maka ia bisa menguasai panggung dan mengontrol para audiens yang sedang menatapnya. Dan yang ketiga ada pemateri harus bisa menggunakan bahasa tubuhnya secara baik agar para audiens enak melihat pemateri tersebut. Dan yang terakhir adalah pembicara harus dapat bisa membuka dan menutup saat ia ingin berbicara dengan baik. Pastinya saat kita menjadi pembicara atau melakukan public speaking di depan banyak orang, kita harus mematuhi kode etik atau aturan-aturan tertentu. Yang pertama ini pastinya kita harus jujur, tidak sombong, berkata baik, menggunakan bahasa yang mudah dipahami para audiens, dan menghargai waktu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan pertemuan ketiga mata kuliah public speaking. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.